Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Kami doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Sebagai seorang pekerja kantoran atau profesi lain yang berhubungan dengan dokumen, maka di komputer kita wajib ada program Office. Untuk Linux Mint, secara default sudah disertakan program perkantoran. Kita dapat lihat di menu pada kategori perkantoran. Di sini, secara umum, paket Office-nya adalah LibreOffice. Kita bahas secara singkat kegunaan masing-masingnya. Pertama, LibreOffice Writer. LibreOffice Writer ini digunakan untuk mengolah kata. LibreOffice Writer setara dengan Microsoft Word. Antarmuka LibreOffice menggunakan bilah alat, yang mana perintah yang ada di bilah alat secara umum sudah cukup untuk membuat dokumen. Kemudian di sebelah atas ada tab mulai dari berkas sampai dengan bantuan. Di setiap tab ini terdapat berbagai perintah yang mana perintah-perintah yang penting telah ada di bilah alat ini. Tetapi jika kita ingin seperti tampilan ribbon yang ada di Microsoft Office, kita dapat mengubah tampilannya. Kita ke tab tampilan, kemudian antar muka pengguna. Di sini ada 7 opsi. Pilih yang tab. Dan tampilannya telah seperti ribbon di Microsoft Office. Dari 6 paket LibreOffice, hanya LibreOffice Base dan Max yang tidak ada tampilan ribbonnya. Yang kedua, LibreOffice Calc. LibreOffice Calc digunakan sebagai lembar kerja. Aplikasi ini sepadan dengan Microsoft Excel untuk melakukan perhitungan, mengolah informasi, dan keperluan lainnya. Yang ketiga, LibreOffice Impress. Digunakan untuk membuat presentasi. Ketika kita buka Impress, kita ditampilkan wisada untuk memilih template. Ketiga paket aplikasi tadi, yakni Writer sebagai pengolah dokumen atau pengolah kata, Calc sebagai lembar kerja, dan Impress untuk presentasi, adalah asas dari sebuah aplikasi Office. Keempat, LibreOffice Draw. Ini untuk mengolah gambar, diagram alur, dan yang powerful dari LibreOffice Draw ini adalah dapat melakukan pengeditan file PDF. Kita telah membuat video tentang ini sebelumnya. Silahkan lihat di deskripsi. Aplikasi ini mungkin setara dengan Microsoft Office Publisher. Namun, Publisher tidak dapat mengedit file PDF. Kelima, LibreOffice Math. LibreOffice Math yang digunakan untuk membuat rumus matematika maupun rumus ilmiah lainnya. Dan yang keenam, LibreOffice Base. LibreOffice Base setara dengan Microsoft Access yang berguna untuk mengelola basis data, membuat query, mengelola informasi, dan kegunaan lainnya. Sedangkan LibreOffice ini adalah antarmuka yang dapat membuka ke-6 aplikasi LibreOffice, mulai dari Writer sampai dengan basis data. Untuk keperluan perkantoran lainnya, mungkin kita butuh kalender. Di sini kita dapat sekedar melihat tanggal, baik tahun, bulan, ataupun per minggu. Di sini kita bisa membuat catatan maupun agenda. Bisa jadi kita juga membutuhkan penyunting teks. Penyunting teks ada di aksesoris, kemudian penyunting teks. Ini setara dengan Notepad di Windows, yakni penyunting teks yang sederhana. Jadi, menurut kami,
bagi siapapun yang terbiasa dengan Windows dan Microsoft Office, maka tidak akan mengalami kesulitan berarti jika migrasi ke Linux Mint. Demikian kawan-kawan sekalian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka, silakan like, share, dan subscribe bagi yang belum. Bang Anjah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.